Kejadian pasal 26 ayat 1-5 dan 7-35. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Ishak pergi kepada Abimelekh, raja Filistin, di Gerar. Dan Yahwe menampakkan diri kepadanya, dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Menumpanglah di negeri ini, dan aku akan menyertaimu dan memberkatimu, karena bagimu dan keturunanmu lah aku akan memberikan seluruh negeri ini, dan aku menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu, dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan diberkati. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku, dan memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku." Dan pria-pria di tempat itu bertanya tentang istrinya. Dan dia berkata, "Ia saudara perempuanku," karena dia takut untuk mengatakan, "Istriku," supaya jangan pria-pria dari tempat itu membunuh aku karena Ribka, sebab ia cantik parasnya. Dan terjadilah, ketika telah beberapa lama dia berada di sana, dan Abimelekh, raja orang Filistin, melihat dari balik jendelanya, dan dia memerhatikan dan tampaklah Ishak sedang bermesraan dengan Ribka, istrinya. Maka Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Lihatlah, dia pasti istrimu. Namun, bagaimana engkau telah berkata, dia adalah saudara perempuanmu?" Maka Ishak berkata kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati oleh karena dia." Lalu berkatalah Abimelekh, "Apakah ini yang telah engkau perbuat kepada kami? Mudah sekali seorang dari bangsa ini berbaring dengan istrimu, dan engkau telah mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu dengan mengatakan, "Barang siapa menjamah orang ini atau istrinya, dia pasti dihukum mati." Dan Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat, dan Yahwe memberkati dia. Dan orang itu menjadi kaya, dan terus-menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Dan padanya ada ternak kawanan domba dan ternak kawanan lembu, dan banyak pelayan, dan orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Dan semua sumur yang telah hamba-hamba ayahnya gali pada masa Abraham ayahnya, orang-orang Filistin telah menutupnya dan menimbunnya dengan tanah. Dan Abimelekh berkata kepada Ishak, "Pergilah dari kami, karena engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Maka pergilah Ishak dari sana, lalu berkemah di lembah Gerar, dan dia tinggal di sana. Dan Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang telah mereka gali pada zaman Abraham, ayahnya, yang telah orang-orang Filistin tutup sesudah kematian Abraham. Dan dia menyebut nama baginya menurut nama-nama yang telah ayahnya sebut. Dan hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, dan di sana mereka mendapati sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Ishak sambil berkata, "Air ini milik kami." Maka dia menyebut nama sumur itu Esek, karena mereka telah berselisih dengan dia. Lalu mereka menggali sumur lain. Dan mereka berselisih pula atasnya, maka dia menyebut namanya Sitna. Dan dia berpindah dari sana, lalu menggali sumur yang lain lagi. Dan mereka tidak berselisih lagi karena itu. Dan dia menyebut namanya Rehobot, dan dia berkata, "Karena sekarang Yahwe telah memberikan kelegaan untuk kita, dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini." Dan dari sana Ishak pergi menuju ke Berseba. Dan pada malam harinya Yahwe menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Elohim Abraham, ayahmu. Janganlah takut karena aku menyertai engkau. Dan aku telah memberkati engkau dan melipat gandakan keturunanmu karena Abraham, hambaku." Dan dia mendirikan mezbah di sana, dan memanggil nama Yahwe. Dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur di sana. Dan Abimelekh telah pergi kepadanya dari Gerar, serta Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Dan berkatalah Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenciku dan telah menyuruhku menjauh darimu?" Dan mereka menjawab, "Kami dengan jelas telah menyaksikan bahwa Yahwe senantiasa menyertai kamu, dan kami sepakat, biarlah sekarang ada sumpah di antara kita, antara kami dan engkau, dan biarlah kami mengikat perjanjian denganmu. Janganlah berbuat jahat kepada kami, sebagaimana kami tidak pernah menjamah engkau, dan sebagaimana kami hanya berbuat baik kepadamu, dan membiarkan kamu pergi dengan damai. Kamulah sekarang yang diberkati Yahwe." Dan dia mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Dan mereka bangun pagi-pagi,
dan mereka bersumpah seorang terhadap yang lain. Dan Ishak melepas mereka pergi dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Dan terjadilah, pada hari itu juga datanglah hamba-hamba Ishak dan memberitahukan kepadanya tentang keadaan sumur yang telah mereka gali, dan berkata kepadanya, kami telah mendapatkan air. Dan dia menyebut namanya Seba. Itulah sebabnya nama kota itu adalah Berseba, sampai hari ini. Dan Esau berumur 40 tahun, dan dia mengambil istri yaitu, Yudit, anak perempuan Biri orang Het, dan Basmat, anak perempuan Elon orang Het. Dan mereka itu menimbulkan kepahitan roh bagi Ishak dan Ribka. Kejadian pasal 27 ayat 1-46. Dan terjadilah, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah rabun untuk melihat, maka dia memanggil Esau, anaknya yang sulung, lalu berkata kepadanya, anakku. Dan dia berkata kepadanya, inilah aku. Dan dia berkata, sekarang aku sudah tua dan tidak mengetahui hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, dan pergilah ke padang, dan berburulah makanan bagiku. Dan masaklah bagiku makanan yang enak, seperti yang aku sukai, dan bawalah kepadaku supaya aku memakannya, maka jiwaku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Dan Ribka mendengar pembicaraan Ishak dengan Esau anaknya. Dan Esau pergi berburu binatang buruan ke padang, untuk mendapatkannya. Dan Ribka berbicara kepada Yakub, anaknya, dengan mengatakan, sungguh, aku telah mendengar ayahmu berbicara kepada kakakmu, Esau, dengan berkata, bawalah hasil buruan kepadaku dan masaklah makanan yang enak bagiku, dan aku akan memakannya, dan aku akan memberkati engkau di hadapan Yahwe sebelum kematianku. Maka sekarang anakku, dengarkanlah suaraku tentang apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku minta, pergilah ke kawanan domba, dan ambillah bagiku dari sana 2 ekor anak kambing betina yang baik. Dan aku akan memasaknya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang ia sukai. Dan engkau harus membawanya kepada ayahmu dan biarlah dia memakannya. Dengan demikian dia akan memberkatimu sebelum kematiannya. Namun Yakub berkata kepada Ribka, ibunya, lihatlah, Esau kakakku adalah seorang yang berbulu, sedangkan aku mulus. Mungkin ayahku akan meraba aku dan aku akan menjadi seperti seorang penipu di matanya, dan aku akan mendatangkan kenistaan atas diriku, dan bukannya berkat. Namun ibunya berkata kepadanya, ataskulah kenistaanmu itu, anakku, hanya dengarkanlah suaraku dan pergi, ambillah bagiku. Lalu pergilah dia, serta mengambil dan membawanya kepada ibunya, dan ibunya memasak makanan yang enak, seperti yang ayahnya gemari. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, yang disimpan bersamanya di rumah, lalu ia memakaikannya kepada Yakub, anak bungsunya. Dan mengenai kulit anak kambing betina itu, ia membalutkannya pada kedua tangannya dan pada lehernya yang licin itu. Dan dia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah dia masak itu ke tangan Yakub, anaknya. Kemudian dia masuk mendapati ayahnya dan berkata, ayahku. Dan dia menjawab, inilah aku, siapakah engkau, anakku? Dan Yakub berkata kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku mohon, bangunlah, duduklah dan makanlah hasil buruanku. Dengan demikian jiwamu dapat memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya, bagaimana engkau mendapatkannya dengan cepat sekali, anakku? Dan dia menjawab, oleh karena Yahwe, Elohimmu, telah membuatnya tersedia di hadapanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, mendekatlah sekarang, dan biarlah aku merabamu. Anakku, apakah engkau ini anakku Esau, atau bukan? Maka Yakub datang mendekati Ishak, ayahnya, dan dia merabanya, dan berkata, suaranya adalah suara Yakub, tetapi tangannya adalah tangan Esau. Dan dia tidak dapat mengenalinya, karena tangannya telah menjadi berbulu seperti tangan Esau, saudaranya, lalu ia memberkatinya. Namun dia berkata, engkaukah ini anakku Esau? Dan dia menjawab, akulah dia. Lalu berkatalah dia, bawalah dekat kepadaku, supaya aku memakan hasil buruan anakku, dengan demikian jiwaku dapat memberkatimu. Maka dia membawa dekat kepadanya, dan dia memakannya. Dan dia membawakan anggur kepadanya dan dia pun meminumnya. Kemudian berkatalah Ishak, ayahnya, kepadanya, mendekatlah sekarang, dan ciumlah aku, anakku. Lalu ia datang mendekat dan menciumnya. Dan dia mencium bau pakaiannya, dan diberkatinyalah dia, dan berkata, sungguh, bau anakku adalah seperti bau padang yang telah Yahwe berkati.
Dan biarlah Elohim memberikan karunia kepadamu dari embun langit dan dari tanah subur bumi, dan kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah bangsa-bangsa akan melayanimu dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau. Dan terjadilah segera, ketika Ishak selesai memberkati Yakub, dan Yakub baru saja pergi dari hadapan Ishak, ayahnya, maka Esau, kakaknya, pulang dari perburuannya. Dan dia juga memasak makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Ayahku, bangunlah dan makanlah hasil buruan anakmu, supaya jiwamu memberkati aku." Namun Ishak, ayahnya, berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Dan dia menjawab, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Dan terkejutlah Ishak dengan rasa terkejut yang sangat luar biasa. Dan dia berkata, "Lalu siapakah dia yang telah berburu hasil buruan dan telah membawanya kepadaku? Dan aku makan semuanya sebelum engkau datang, bahkan aku telah memberkatinya, sehingga dia tetap menjadi yang diberkati." Ketika Esau mendengar perkataan ayahnya, maka berteriaklah dia dengan teriakan yang sangat nyaring dan hatinya sangat pahit, dan dia memohon kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga, bapakku." Dan dia berkata, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkatmu." Dan dia berkata, "Apakah karena orang menyebut namanya Yakub, maka dia telah merampas tumitku ini 2 kali? Dia telah merampas hak kesulunganku, dan lihatlah, sekarang ia telah merampas berkatku." Dia bertanya juga, "Tidakkah engkau menyimpan berkat lain bagiku?" Dan Ishak menjawab dan berkata kepada Esau, "Sungguh, aku telah menetapkan dia sebagai tuan atasmu, dan aku telah memberikan semua saudaranya kepadanya sebagai hambanya, dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Maka bagimu sekarang, apa lagi yang harus kuperbuat, anakku?" Dan Esau berkata kepada ayahnya, "Apakah satu berkat itu saja yang ada padamu, bapakku? Berkatilah aku juga, bapakku." Dan Esau menyaringkan suaranya lalu ia menangis. Kemudian Ishak, ayahnya, menjawab dan berkata kepadanya, "Lihatlah, tempat kediamanmu akan jauh dari kesuburan-kesuburan tanah dan dari embun langit yang di atas. Dan engkau akan hidup oleh pedangmu dan engkau akan melayani adikmu. Dan akan terjadi, apabila engkau membebaskan diri, maka engkau dapat mematahkan kuknya dari tengkukmu." Maka Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan. Dan Esau berkata dalam hatinya, "Hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba, dan aku akan membunuh Yakub, adikku." Dan diberitahukanlah kepada Ribka perkataan Esau anak sulungnya itu. Lalu ia menyuruh dan memanggil Yakub, anak bungsunya, dan dia berkata kepadanya, "Lihatlah, Esau kakakmu sedang mengasihani dirinya sehubungan denganmu, untuk membunuhmu. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah suaraku dan bangunlah, melarikan dirilah dirimu ke Haran, kepada Laban saudaraku. Dan engkau harus tinggal bersamanya beberapa hari, sampai kegeraman kakakmu surut, sampai kemarahan kakakmu beralih daripadamu, dan dia melupakan apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Maka aku akan menyuruh engkau dan menjemput engkau dari sana. Mengapa pula aku harus kehilangan kamu berdua dalam 1 hari?" Dan Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu dengan hidupku karena kehadiran anak-anak perempuan Het itu. Jikalau Yakub mengambil seorang istri dari antara anak-anak perempuan Het semacam itu, dari anak-anak perempuan negeri ini, apa arti hidup bagiku?" Kejadian pasal 28 ayat 1-22. Kemudian Ishak memanggil Yakub, dan memberkatinya, dan memerintahnya, serta berkata kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari anak-anak perempuan Kanaan. Bersiaplah dan pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah dari ibumu, dan ambillah bagimu dari sana seorang istri dari anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Dan, biarlah El Shaddai memberkatimu, dan membuat kamu beranak cucu dan menjadikanmu banyak, dan biarlah kamu menjadi suatu himpunan bangsa. Biarlah dia memberikan berkat Abraham kepadamu dan kepada keturunanmu, untuk membuat engkau memiliki negeri pengembaraanmu ini, yang telah Elohim berikan kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah dia ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Dan Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub, dan telah menyuruhnya pergi ke Padan Aram untuk mengambil seorang istri baginya dari sana. Dalam pemberian berkatnya baginya, dia berpesan kepadanya dengan mengatakan, "Janganlah engkau mengambil istri dari anak perempuan Kanaan."
Maka Yakub mendengarkan ayahnya dan ibunya, dan dia pergi ke Padan Aram. Dan Esau mengetahui bahwa anak perempuan Kanaan adalah jahat di mata Ishak, ayahnya, maka Esau pergi kepada Ismaek, dan dia mengambil Mahalat, anak perempuan Ismaek, anak Abraham, saudara perempuan Nebayot, sebagai istri bagi dirinya, di antara istri-istrinya. Dan Yakub keluar dari Berseba dan pergi ke Haran. Dan sampailah dia di suatu tempat dan bermalam di sana, karena matahari telah terbenam. Dan dia mengambil sebuah batu dari tempat itu, dan dia menjadikannya alas kepalanya, lalu tertidurlah dia di tempat itu. Dan dia bermimpi, dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi, dan ujungnya mencapai langit, dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Dan tampaklah Yahwe berdiri di atasnya, dan dia berfirman, Akulah Yahwe, Elohim Abraham dan Elohim Ishak, bapamu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, dan engkau akan berkembang ke arah timur, dan barat, dan utara, dan selatan. Dan semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Dan Yakub terbangun dari tidurnya, lalu berkata, Sesungguhnya, Yahwe ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dan dia merasa takut, dan berkata, Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain, melainkan bait Elohim, dan inilah gerbang surga. Dan Yakub bangun pagi-pagi, dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya, dan dia dirikan sebagai sebuah tugu, dan dia tuangkan minyak ke atasnya. Dan dia menyebut nama tempat itu Betel, sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Dan Yakub mengucapkan sumpah dengan mengatakan, Jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalani ini, dan dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahwe akan menjadi Elohimku, dan batu ini, yang telah kudirikan sebagai tugu, akan menjadi bait Elohim, dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu. Kejadian pasal 29 ayat 1-35. Kemudian Yakub mengangkat kakinya, lalu pergi ke negeri Bani Timur. Dan dia melihat, maka tampaklah sebuah sumur di ladang, dan di sana tampaklah 3 kumpulan kawanan domba yang sedang berbaring di dekatnya, karena dari sumur itulah mereka memberi minum kumpulan-kumpulan itu. Tetapi sebuah batu yang besar ada pada mulut sumur itu. Dan di sana telah terhimpun seluruh kumpulan itu, dan mereka telah menggulingkan batu itu dari atas mulut sumur itu, dan mereka telah memberi minum kawanan domba itu. Lalu mereka mengembalikan batu itu ke tempatnya, di atas mulut sumur itu. Kemudian bertanyalah Yakub kepada mereka, Saudara-saudaraku, dari manakah kamu ini? Dan mereka menjawab, Kami dari Haran. Dan dia berkata kepada mereka, Kenalkah kamu dengan Laban, cucu Nahor? Dan mereka menjawab, Kami mengenalnya. Dan dia berkata kepada mereka, Baik-baikkah dia? Dan mereka menjawab, Baik. Itu lihatlah, Rahel anak perempuannya sedang datang bersama kawanan domba. Dan dia berkata, Lihatlah, hari masih siang, belum waktunya untuk ternak dikumpulkan. Berilah minum kawanan domba itu dan pergilah, gembalakanlah. Namun mereka berkata, Kami tidak bisa. Sebelum seluruh tumpahan itu terhimpun dan mereka telah menggulingkan batu itu dari atas mulut sumur itu, dan kami memberi minum kawanan domba itu. Sementara dia masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba bersama kawanan domba yang menjadi milik ayahnya, karena dialah yang menggembalakannya. Dan terjadilah, ketika Yakub melihat Rahel, anak perempuan Laban, saudara ibunya, dan kawanan domba Laban, saudara ibunya, maka Yakub datang mendekat dan menggulingkan batu dari atas mulut sumur itu dan memberi minum kawanan domba Laban, saudara ibunya. Kemudian Yakub mencium Rahel, lalu menangis, dan menyaringkan suaranya. Dan Yakub menceritakan kepada Rahel, bahwa dia adalah sanak saudara ayahnya, dan bahwa dia adalah anak laki-laki Ribka. Maka dia segera berlari dan menceritakan kepada ayahnya, Genapilah dahulu 7 hari ini, dan kami akan memberikan kepadamu yang lain juga, untuk pekerjaan yang akan kau kerjakan lagi denganku 7 tahun berikutnya. Dan Yakub bersedia melakukan demikian, lalu menggenapi ke-7 hari itu. Dan dia memberikan kepadanya Rahel, anak perempuannya, sebagai istri baginya. Juga Laban memberikan kepada Rahel, anak perempuannya, Bilha,
hamba perempuannya, sebagai hamba perempuan baginya. Dan dia juga menghampiri Rahel, dan dia pun mencintai Rahel lebih daripada Lea. Dan dia masih terus bekerja dengannya 7 tahun lagi. Dan Yahwe melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, dan dia membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Dan Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ruben, karena ia berkata, sesungguhnya Yahwe telah melihat kesengsaraanku, maka sekarang suamiku akan mencintai aku. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, karena Yahwe telah mendengar bahwa akulah yang dibenci, maka dia juga memberikan kepadaku anak ini. Dan dia menyebut namanya Simeon. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, sekarang adalah waktunya suamiku akan menyatu denganku, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki. Itulah sebabnya, dia menyebut namanya Lewi. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan kali ini dia berkata, aku memuji Yahwe. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Yehuda. Dan dia sudah berhenti dari melahirkan. Dan pada hari penuaian gandum, Ruben sedang berjalan-jalan, dan dia menemukan buah-buah dudaim di padang, dan dia membawanya kepada Lea, ibunya. Dan Rahel berkata kepada Lea, aku mohon, berikanlah kepadaku buah-buah dudaim anakmu. Dan dia berkata kepadanya, apakah mengambil suamiku adalah perkara kecil, maka akan mengambil buah dudaim anakku pula. Dan Rahel berkata, kalau begitu, ia akan berbaring denganmu malam ini sebagai ganti buah-buah dudaim anakmu. Dan Yakub pulang dari padang pada petang hari. Lalu Lea keluar menyambutnya dan dia berkata, kepadakulah engkau harus datang, karena sesungguhnya aku telah menyewamu dengan buah-buah dudaim anakku. Maka tidurlah ia dengannya pada malam itu. Dan Elohim mendengarkan Lea, dan dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki kelima bagi Yakub. Lalu berkatalah Lea, Elohim telah memberikan upahku karena aku telah memberikan hamba perempuanku kepada suamiku. Dan dia menyebut namanya Isakhar. Kemudian Lea mengandung lagi, dan dia melahirkan anak laki-laki ke-6 bagi Yakub. Dan berkatalah Lea, Elohim telah mengaruniai aku suatu hadiah yang indah. Kali ini suamiku akan tinggal bersamaku karena aku telah melahirkan baginya 6 orang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Zebulon. Dan sesudah itu, ia melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Dina. Lalu Elohim mengingat Rahel, dan Elohim mendengarkan kepadanya, dan dia membuka kandungannya. Maka mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, Elohim telah menyapu aibku. Maka dia menyebut namanya Yusuf sambil berkata, biarlah Yahwe menambahkan bagiku anak laki-laki lainnya. Dan terjadilah, ketika Rahel telah melahirkan Yusuf, maka berkatalah Yakub kepada Laban, lepaskanlah aku, dan aku akan kembali ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang demi mereka aku telah bekerja denganmu. Dan biarkanlah aku pergi, karena engkau sendiri mengetahui pekerjaanku yang telah aku kerjakan bagimu. Dan Laban berkata kepadanya, aku mohon, seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, sebab aku telah menelaah, bahwa Yahwe memberkati aku karena kamu. Dia berkata pula, sebutkanlah upahmu kepadaku, dan biarlah aku memberikannya. Dan dia menjawab kepadanya, engkau sendiri mengetahui apa yang telah aku kerjakan bagimu dan apa yang terjadi dengan ternakmu bersamaku, sebab, hanya sedikit yang ada padamu pada saat kehadiranku, tetapi hal itu telah berkembang dalam kelimpahan, dan Yahwe telah memberkati engkau melalui langkahku. Dan sekarang, kapan lagi aku akan melakukannya untuk keluargaku sendiri? Lalu ia berkata, apa yang harus aku berikan kepadamu? Dan Yakub menjawab, engkau tidak perlu memberikan apapun kepadaku jika engkau melakukan hal ini bagiku. Biarlah aku kembali, biarlah aku menggembalakan kawanan dombamu, biarlah aku menjaganya. Hari ini, biarlah aku lewat di antara seluruh kawanan dombamu untuk menyisihkan dari sana setiap kambing domba yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Kelak, setiap kambing domba yang berwarna gelap di antara domba-domba dan yang berbintik-bintik dan yang coreng-coreng di antara kambing-kambing betina, maka itu akan menjadi upahku. Maka kebenaranku akan bersaksi terhadap aku di kemudian hari, ketika engkau datang mengenai upahku di hadapanmu, setiap yang tidak coreng-coreng dan berbintik-bintik di antara kambing-kambing betina, dan yang tidak berwarna gelap di antara domba-domba, itulah yang dicuri olehku. Dan Laban berkata, baiklah, biarlah hal itu terjadi seperti perkataanmu. Dan pada hari itu,
Ia menyisihkan kambing-kambing jantan yang belang-belang dan yang berbintik-bintik dan semua kambing betina yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik, semua yang ada putih pada badannya, dan semua yang berwarna gelap di antara domba-domba, maka dia menyerahkannya ke tangan anak-anaknya. Dan dia menentukan jarak 3 hari perjalanan antara dirinya dan Yakub, dan Yakub tetap menggembalakan kawanan domba Laban yang ditinggalkan itu. Lalu Yakub mengambil baginya dahan segar pohon cemara dan pohon badam dan pohon ermon. Dan dia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. Lalu dia meletakkan dahan-dahan yang telah dia kupas itu di depan kawanan domba itu, dekat palungan-palungan di penampungan-penampungan air tempat kawanan domba itu datang untuk minum, dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak yang belang-belang, yang coreng-coreng, dan yang berbintik-bintik. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu, dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban. Dan terjadilah, pada setiap kawanan domba yang kuat akan berkelamin, maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan, agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu. Namun di depan kawanan domba yang lemah, dia tidak meletakkannya. Maka yang lemah-lemah menjadi milik Laban, dan yang kuat-kuat milik Yakub. Dan orang itu menjadi bertambah sangat kaya, dan banyak kawanan domba menjadi miliknya, dan hamba-hamba perempuan, dan hamba-hamba lelaki, dan unta-unta, dan keledai-keledai jantan.